Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tampaknya menghindari memberikan tanggapan terhadap penolakan masyarakat terkait rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Situasi terkini, Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani tidak memberikan komentar substansial ketika ditanya mengenai penolakan tersebut saat menghadiri rapat di Istana Kepresidenan pada 26 November 2024. Airlangga hanya menyarankan agar pertanyaan tentang PPN diajukan kepada Sri Mulyani, yang juga enggan menjawab. Meskipun banyak kritik dan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, dan ekonom, pemerintah tetap berpegang pada rencana ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penolakan masyarakat. Penolakan terhadap kenaikan PPN ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa hal tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak negatif pada konsumsi. Ekonom Nailul Huda menyatakan bahwa penerapan PPN yang lebih tinggi dapat mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat, yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ketua APindo, Sinta Wijaya Kamdani, juga menegaskan bahwa kenaikan PPN ini bisa menyebabkan penurunan konsumsi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Dampak kenaikan PPN. Rencana untuk menaikkan PPN menjadi 12% diperkirakan akan menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, termasuk harga rumah. Pengembang properti telah memperingatkan bahwa biaya pembangunan akan meningkat, sehingga harga jual rumah akan melonjak. Dalam konteks ini, para pengembang meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini atau setidaknya memberikan insentif seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, PPN DTP, untuk meringankan beban konsumen. Meskipun ada banyak kritik dan permintaan untuk menunda kenaikan pajak ini, pemerintah tampaknya tetap bersikukuh untuk melanjutkan rencana tersebut tanpa memberikan klarifikasi lebih lanjut kepada publik. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, memilih untuk tidak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan media mengenai penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Beberapa alasan yang mungkin mendasari sikap bungkamnya antara lain: kepatuhan pada undang-undang. Kenaikan PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang mengatur bahwa PPN akan meningkat secara bertahap. Mulyani mungkin merasa bahwa keputusan ini sudah final dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga tidak perlu memberikan penjelasan lebih lanjut. Fokus pada rapat internal. Saat ditanya, Sri Mulyani sedang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, dia mungkin memilih untuk tidak mengalihkan perhatian dari agenda rapat yang lebih penting. Menghindari kontroversi, dengan banyaknya penolakan dan kritik terhadap kebijakan ini, Mulyani mungkin ingin menghindari pernyataan yang bisa memperburuk situasi atau menimbulkan kontroversi lebih lanjut. Sikap diamnya dapat dilihat sebagai cara untuk menjaga stabilitas dalam komunikasi pemerintah. Delegasi tanggung jawab. Mulyani juga tampak mendelegasikan pertanyaan tentang PPN kepada Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat langsung dalam diskusi yang berpotensi sensitif ini. Sikap tidak responsif ini mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pajak di tengah penolakan masyarakat dan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap daya beli. Reaksi masyarakat terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025 sangat negatif dan melibatkan berbagai sektor. Berikut adalah beberapa poin utama dari reaksi tersebut. Sentimen negatif di media sosial. Sebuah analisis menunjukkan bahwa 79% dari responden memberikan sentimen negatif terkait kenaikan PPN.
Tagar tolak PPN 12% menjadi trending di media sosial, mencerminkan penolakan yang luas di kalangan netizen. Petisi penolakan, sebuah petisi yang menyerukan pembatalan kenaikan PPN telah dikumpulkan dan mendapatkan lebih dari 2.800 tanda tangan. Masyarakat mengkhawatirkan bahwa kenaikan ini akan langsung membebani mereka, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok. Ancaman mogok kerja, Partai Buruh dan kelompok pekerja lainnya mengancam akan melakukan mogok kerja nasional jika kebijakan ini tetap dilaksanakan. Mereka berargumen bahwa kenaikan PPN akan memperburuk daya beli masyarakat yang sudah tertekan akibat kondisi ekonomi yang sulit. Kekhawatiran dari pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, juga mengekspresikan keprihatinan bahwa kenaikan PPN akan menurunkan konsumsi domestik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produksi dan memicu pemutusan hubungan kerja, PHK. Pengusaha memperingatkan bahwa kenaikan harga barang akibat PPN yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen. Saran untuk penundaan kebijakan, beberapa ekonom dan anggota DPR merekomendasikan agar pemerintah menunda penerapan PPN 12% hingga kondisi ekonomi membaik. Mereka berpendapat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan pajak karena daya beli masyarakat sedang menurun. Dampak pada sektor tertentu, sektor pariwisata dan makanan minuman juga menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan membebani mereka, mengingat harga bahan pokok dan biaya operasional yang diperkirakan akan meningkat. Secara keseluruhan, penolakan terhadap kenaikan PPN ini mencerminkan kekhawatiran mendalam di berbagai lapisan masyarakat tentang dampak negatifnya terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa keputusan mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% belum final dan akan dibahas lebih lanjut. Meskipun kenaikan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UHPP, Airlangga mengakui bahwa ada kebutuhan untuk mengkaji kembali kebijakan ini bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Airlangga menegaskan bahwa pembahasan mengenai PPN akan terus dilakukan dan keputusan akhir akan ditentukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Dia juga menyebutkan bahwa banyak alat kebijakan lain yang bisa digunakan untuk menjaga perekonomian meskipun PPN naik. Namun, saat ditanya lebih lanjut tentang penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN, Airlangga memilih untuk tidak memberikan komentar spesifik dan menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada Sri Mulyani. Sikap ini mencerminkan ketidakpastian yang masih ada di dalam pemerintahan terkait implementasi kebijakan ini di tengah banyaknya kritik dan penolakan dari berbagai sektor masyarakat.